kami akan menjelaskan tentang risiko operasional. Yang pertama ada definisi risiko operasional, yang kedua ada pengukuran risiko operasional, yang ketiga ada perubahan karakteristik risiko operasional. Yang pertama ada definisi risiko operasional. Menurut lembaga yang mengatur perbankan internasional, risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat people, proses, sistem, serta eksternal faktor. Nampak bahwa dari definisi tersebut mencakup hal yang sangat luas, tetapi pengelompokan tersebut bermanfaat karena bisa memberikan pengetahuan mengenai sumber-sumber dari risiko operasional. Selanjutnya yaitu ada sumber-sumber utama risiko operasional atau operational risk yang dapat muncul dalam suatu organisasi. Risiko operasional berasal dari 4 aspek penting. Yang pertama ada proses risiko, yaitu muncul ketika prosedur belum tersedia atau belum lengkap, mekanisme monitoring belum efektif, serta koordinasi antar unit masih lemah. Kondisi ini dapat menyebabkan kegiatan operasional tidak berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, ada faktor manusia. Faktor manusia dapat menjadi sumber risiko, baik karena kelalaian yang tidak disengaja, tindakan kecurangan internal yang disengaja, maupun kurangnya kompetensi serta jumlah pegawai yang memadai. Yang ketiga ada sistem. Risiko dari sisi sistem biasanya terkait dengan gangguan jaringan komunikasi, kesalahan program, atau serangan virus yang dapat menghambat aktivitas operasional dan mengganggu layanan. Faktor yang keempat ada faktor eksternal. Nah, risiko ini juga dapat dipicu dari luar organisasi seperti bencana alam, demonstrasi, atau banjir yang dapat mengganggu kelancaran proses bisnis. Nah, secara keseluruhan, slide ini menekankan bahwa risiko operasional dapat muncul dari kombinasi kelemahan internal dan gangguan eksternal, sehingga memerlukan pengelolaan yang komprehensif. Selanjutnya ada pengukuran risiko operasional. Salah satu untuk mengukur risiko operasional adalah dengan menggunakan dua klasifikasi. Yang pertama, frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko. Dan yang kedua, tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke pengukuran risiko operasional. Jadi di slide itu ada peta risiko yang sering dipakai buat mengukur seberapa besar risiko operasional dalam suatu organisasi. Nah, pengukurannya itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu dari dampak atas bawah, dan kedua itu kemungkinan kiri kanan. Nah, dari dua ukuran itu, risiko dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu risiko minat atau dampak rendah, kemungkinan rendah. Nah, ini tuh risikonya kalaupun terjadi efeknya kecil dan jarang muncul. Biasanya perusahaan cukup menerima risiko karena tidak berbahaya dan biaya pengendaliannya tidak sebanding. Yang kedua itu risiko sedang, dampak rendah tapi kemungkinan tinggi, atau dampak tinggi tapi kemungkinan rendah. Nah, risiko ini tuh posisinya menengah, meskipun gak terlalu bahaya, tapi perusahaan tetap perlu pengukuran dan manajemen khusus supaya risikonya tidak makin parah. Nah, contohnya itu ada kesalahan input data yang sering terjadi. Yang ketiga itu ada risiko major atau dampak tinggi kemungkinan tinggi. Nah, ini tuh risiko yang paling serius karena besar dampaknya yang sering terjadi. Perusahaan tuh wajib mengembangkan rencana tindakan khusus, misalnya SOP, pelatihan, kontrol tambahan, atau peningkatan teknologi. Nah, itu tuh tujuannya biar risiko bisa dicegah atau minimal efeknya diperkecil. Nah, kesimpulan dari tabel ini tuh supaya membantu kita melihat risiko operasional dari yang paling ringan sampai yang paling berbahaya. Semakin besar dampak dan semakin sering risiko itu terjadi, makin serius juga langkah penanganannya. Mulai dari yang cukup diterima saja, sampai yang harus dibuatkan jadwal tindakan khusus biar perusahaan tetap berjalan aman dan efisien. Selanjutnya ada perubahan karakteristik risiko operasional. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan karakteristik risiko operasional. Yang pertama ada globalisasi. Globalisasi telah meningkatkan kompleksitas operasional perusahaan karena adanya perluasan pasar, diversifikasi produk, dan peningkatan kompetisi. Hal ini menyebabkan perusahaan harus beroperasi di berbagai negara dengan budaya, bahasa, dan regulasi yang berbeda-beda, sehingga meningkatkan risiko operasional.
Selain itu, globalisasi juga meningkatkan ketergantungan pada mitra bisnis dan pemasok internasional yang dapat meningkatkan risiko kegagalan, rantai pasokan, dan gangguan operasional. Yang kedua ada otomatisasi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi otomatisasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan sistem dan keamanan data. Otomatisasi juga dapat meningkatkan ketergantungan pada teknologi sehingga risiko operasional menjadi lebih tinggi jika terjadi kegagalan sistem. Yang ketiga, mengandalkan teknologi. Perusahaan yang mengandalkan teknologi untuk operasional sehari-hari harus siap menghadapi risiko kesalahan sistem, keamanan data, dan ketergantungan pada penyedia jasa teknologi. Hal ini memerlukan perusahaan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang lebih efektif untuk menghadapi risiko teknologi. Yang keempat ada outsourcing. Dengan outsourcing, perusahaan dapat meningkatkan fleksibilitas operasional dan mengurangi biaya, tetapi juga meningkatkan risiko karena ketergantungan pada pihak lain dan kehilangan kontrol atas proses operasional. Hal ini memerlukan perusahaan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang lebih efektif untuk menghadapi risiko outsourcing. Yang kelima, ada perubahan budaya masyarakat. Masyarakat yang semakin sadar akan isu-isu lingkungan, sosial, dan etika menuntut perusahaan untuk memiliki praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini memerlukan perusahaan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang lebih efektif untuk menghadapi risiko reputasi dan sosial. Jadi kesimpulannya, pada risiko operasional merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan manusia, proses internal, sistem, maupun kejadian eksternal yang dapat menghambat jalannya kegiatan organisasi. Risiko ini mencangkup berbagai sumber seperti kesalahan manusia, kegagalan prosedur, kerusakan sistem, hingga bencana dan serangan dari luar. Lalu dampaknya ini bisa sangat besar terhadap keberlangsungan perusahaan, sehingga penting untuk dilakukannya pengukuran dan pengelolaan yang tepat. Perkembangan teknologi juga mengubah karakteristik risiko operasional dari yang bersifat manual terus menjadi berbasis sistem, sehingga menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi dalam pengelolaan dan meminimalkan potensi kerugian.